Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo atau biasa dikenal dengan Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Prabowo Subianto merupakan anak ketiga dari pasangan Soemitro Jojo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah dan Dora Marisigar dari Minahasa, Sulawesi Utara. Prabowo merupakan anak laki-laki pertama pasangan tersebut. Prabowo Subianto sendiri mempunyai 3 saudara kandung, di antaranya Hasim Jojo Hadikusumo, Maryani Jojo Hadikusumo, dan Bianti Jiwandono. Sang ayah merupakan seorang teknokrat sekaligus akademisi tangguh dan Menteri Ekonomi Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru. Sang ayah mendapat gelar Begawan Ekonomi Indonesia berkat pemikirannya dalam mengembangkan ekonomi Indonesia. Sementara sang kakek yakni Margono Jojo Hadikusumo merupakan pendiri Bank BNI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama Indonesia. Prabowo bersama dengan ketiga saudaranya banyak menghabiskan hidup di luar negeri mengikuti ayahnya yang mengasingkan diri ke luar negeri karena berseberangan dengan pemerintahan Presiden Soekarno. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian di Zurich International School di Zurich, Swiss, dan di American School di London, Inggris pada tahun 1969. Prabowo merupakan menantu dari Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Soeharto. Prabowo menikah dengan Siti Hediyati Haryadi, putri Presiden Soeharto dan Ti Soeharto pada Mei 1983. Pasangan ini dikaruniai seorang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo yang akhirnya berpisah pada tahun 1998. Paragraf 1. Karir militer Prabowo Subianto. Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo berpendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Semua bermula pada tahun 1976. Beliau mengawali karir militer di Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat sebagai seorang letnan 2 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai Komandan Peleton pada Grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan Operasi Nanggala di Timur Timur. Pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3 atau Sandi Yuda, yaitu salah satu komando kontra-insurgensi Kopassus. Seterusnya, Prabowo menjabat sebagai Wakil Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Pada Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya. Prabowo membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Meskipun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopassus di pengawasannya Timor Leste dari Dili menuju Yogyakarta dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adan Buyung Nasution dan Bambang Wijoyanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah memanas. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan diganti oleh Habibie yang langsung dilantik pada hari yang sama. Siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan memintanya agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima ABRI menggantikan posisi Wiranto. Tetapi Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrat. Prabowo menemui Soeharto setelah diberhentikan dari jabatannya. Akan tetapi ayah mertua Prabowo itu tidak mendukungnya. Akhirnya Prabowo mendapatkan penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Adi J. Kumaat.
Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu Fajrul Rasil, Wakil Ketua, Jamari Caniago, Sekretaris, Ari J. Kumaat, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan. Salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangap. Tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering keluar negeri tanpa izin dari Kasat ataupun Pangap. Selama persidangan berlangsung, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru. Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan pasal 103 KUHP Militer, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain pasal 55 ayat 1 kedua KUHP Militer dan pasal 333 KUHP, dan penculikan pasal 55 ayat 1 kedua dan pasal 328 KUHP. Pemberhentian Prabowo dari dinas militer terjadinya kontroversi saat pemilihan umum 2009 apabila politisi Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat melainkan diberhentikan dengan hormat. Prabowo Subianto juga memiliki sikap pemberani, pekerja keras, pantang menyerah, kuat, tegar, dan orangnya tidak sombong serta ramah terhadap masyarakat. Sikap ini patut kita contohi dan teladani karena kita harus memberikan rasa hormat dan respek kepada siapapun yang kita temui, karena itu akan berdampak pada kehidupan sehari-hari kita.